di Kalideres merupakan kasus rumit. Karena itu, pihak kepolisian melibatkan sejumlah ahli untuk menggali penyebab kematian satu keluarga itu. Mana rekan-rekan ketahui bahwa selama beberapa hari terakhir kita melaksanakan penyelidikan secara intensif, baik itu yang sifatnya induktif, artinya ini berasal dari TKP. Nah, yang bergerak di sini adalah laboratorium forensik, kedokteran forensik, Inavis, dan lain sebagainya. Kemudian juga kita libatkan laboratorium terkait dengan digital forensik. Dan ternyata ini kita memperoleh beberapa kemajuan ataupun titik terang daripada penyelidikan ini. Salah satunya adalah misalnya terkait dengan motif. Ya, kita sedang bisa patahkan beberapa motif, namun kita perlu pendalaman lagi. Lalu bagaimana para ahli mampu mengungkap misteri kasus di Kalideres dan sejauh mana temuan di olah tempat kejadian perkara dapat mengungkap kasus ini? Tim TV One mengabarkan. Seperti yang sudah Anda dengarkan tadi dari pernyataan Dirkrimum Polda Metro Jaya, butuh upaya yang begitu keras untuk bisa membuka tabir dari kasus yang rumit ini untuk bisa menemukan penyebab kematian dari 4 orang ini dan juga motif di baliknya. Sehingga kemudian bukan hanya melakukan olah tempat kejadian perkara berulang kali, bahkan sampai 3 kali. Pihak kepolisian juga menggandeng beberapa ahli, yaitu ahli patologi anatomi, ahli forensik mediko-legal, ahli toksikologi, ahli DNA, dan juga ahli psikolog forensik. Kemudian apa yang harus dilakukan berikutnya untuk bisa membuka semua teka-teki ini? Kita akan langsung saja dengarkan pendapat dari para narasumber. Sudah hadir di samping saya ahli hukum pidana, Bapak Abdul Fikar Hajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Fikar. Selamat malam juga, Mbak. Baik, nanti sebelum kita dengarkan pendapat Pak Fikar, kita juga akan dengarkan pendapat dari narasumber berikutnya, yaitu Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi yang juga pernah menjabat sebagai Kabarreskrim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Ito. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Putri, selamat malam Pak Fikar. Selamat malam. Baik. Pak Ito. Pak Ito, hingga saat ini polisi merasa bahwa kasus ini begitu rumit. Tidak ada banyak hal yang bisa diungkapkan kepada masyarakat, hanya ada perkembangan-perkembangan sedikit saja atau fakta-fakta terbaru seperti ditemukannya rumahnya yang sebelumnya di Gunung Sahari, kemudian adanya gundukan sampah, dan juga sudah berbicara ataupun juga sudah memeriksa 2 anak lainnya dari pasangan yang tewas ini. Menurut Pak Ito, berdasarkan pengalaman Pak Ito, apa yang membuat kasus ini begitu rumit untuk diungkap, Pak? Baik Mbak Putri, kalau melihat daripada kasus ini, memang menurut saya memang rumit ya kalau kita melihat daripada teori segitiga pembuktian itu kan ada korban, ada pelaku, ada barang bukti. Nah di sini yang ada hanya korban dan barang bukti, sehingga Polri terkesan lama menyidik ya. Karena memang di sini Polri harus hati-hati dan cermat ya untuk menganalisa penyebab kematiannya, juga berdasarkan masukan ahli-ahli forensik dan pakar terkait. Jangan lupa bahwa mereka ini juga memerlukan waktu ya untuk menyimpulkan penyebab kematian. Jadi bukan hanya Polri saja, Mbak ya. Karena apa? Di sini adalah tentunya penyebab kematian ini harus dikaitkan dengan hasil analisa daripada pakar dan juga ahli-ahli forensik tersebut ya, karena ini kan mengikuti prosedur scientific crime investigation, sehingga kita tidak salah kalau akan menyimpulkan nanti penyebab ya. Karena apa? Karena untuk bisa menyatakan atau mengetahui motifnya, yang pertama harus dilakukan adalah penyebab kematian. Kemudian dari penyebab kematian itu dikaitkan dengan barang bukti. Kemudian baru dari penyebab itu nanti akan dilihat apakah ada pihak lain yang terkait. Misalnya ada pelaku. Kalau pelakunya itu adalah korban sendiri, tentunya ini akan menjadi satu kasus yang berbeda. Ya, kemudian juga kita tahu bahwa dikatakan bahwa saat ini belum ditemukan ada indikasi mereka kelaparan. Tetapi kelaparan ini juga bisa juga karena mereka sengaja tidak makan. Nah, tentunya harus melibatkan ahli-ahli nutrisi. Seberapa lama orang bisa bertahan hidup dengan tidak makan atau mungkin tidak minum ya, kan bisa kena dehidrasi. Ini tentunya ahli-ahli ini yang nanti akan menyampaikan kepada pihak kepolisian, karena kepolisian ini sebagai penyidiknya, nanti kepolisian akan membuat satu analisa apakah kasus ini memang dapat diteruskan secara hukum atau memang harus dihentikan karena pelakunya itu adalah korban sendiri.
Saya kira ini mungkin pendapat saya ya Mbak Putri ya. Baik, Pak Fikar mungkin juga bisa berikan pandangan menentukan penyebab kematian menjadi hal yang begitu penting dalam hal ini sehingga tadi apa yang menjadi buah pikiran nanti kemudian juga analisa dari para ahli yang diajak kolaborasi juga menjadi kunci tentunya. Ya, saya kira sebab kematian itu akan menentukan apakah dia terjadi dengan sendirinya atau karena faktor di luar gitu ya. Apakah karena ada orang luar yang memaksa atau menekan ya, meskipun umpamanya tanpa alat fisik yang kelihatan gitu ya, sangat mungkin itu terjadi. Nah karena itu pemeriksaan sebab-sebab kematian itu menjadi sangat penting gitu untuk menentukan apa penyebabnya dan siapa pelaku, kalau ada pelakunya, umpamanya siapa pelakunya untuk menentukan itu, atau bahkan umpamanya melakukannya sendiri kan gitu. Baik, tadi Pak Eto sudah menyinggung mengenai ada kemungkinan juga kasus ini bisa dihentikan. Nanti tentunya melihat bagaimana hasil penyidikan ke depannya. Tapi bagaimana sebenarnya syarat-syarat sehingga kondisi ini bisa terjadi, Pak? Nanti Pak Fikar juga bisa jelaskan, Pak Eto akan juga bisa berikan pandangan berikutnya. Termasuk juga nanti kita akan minta pandangan narasumber berikutnya karena dalam hal ini juga ahli DNA juga ikut dilibatkan. Apa yang bisa dilakukan dari pemeriksaan DNA ini untuk bisa mengungkap faktor ataupun juga penyebab dari kematian 4 orang ini? Sesaat lagi.